Hai semua, hari ini kelompok kami ingin menjelaskan tentang tidur dan terjaga. Tapi sebelumnya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Ini Rafah, ini Latisa, dan ini Anin. Kalian tahu tidak, mengapa kita tidur dan terjaga? Nah, ada 4 teori nih yang bisa menjelaskannya. Yang pertama, recuperation theories of sleep. Menurut teori ini, terjaga atau kondisi bangun mengganggu stabilitas fisiologis internal atau homeostatis tubuh. Dan tidur diperlukan untuk mengembalikan keadaan homeostatis tubuh tersebut. Yang kedua, circadian theories of sleep atau circadian sleep rhythm. Tidur merupakan hasil dari mekanisme timing internal 24 jam yang mengkoordinasi sistem mental dan fisik seseorang. Nah, menurut teori ini, manusia memang terprogram untuk tidur di malam hari. Yang ketiga, ada restoration theory. Tubuh lelah pada siang hari, dan tidur diperlukan untuk membuat tubuh kembali bugar. Dan yang terakhir ada preservation and protection theory. Jadi, tidur muncul dalam evolusi untuk menjaga energi dan melindungi diri kita ketika tidak ada kepentingan atau ketika ada bahaya besar. Seperti itu, teman-teman. Terus, tidur itu apa sih sebenarnya? Menurut United States National Institute of Health, tidur adalah proses periodik, alamiah, reversible, dan berkurang atau hampir hilangnya kesadaran, melemahnya aktivitas sensori dan kerja otot sadar, serta berkurangnya interaksi dengan lingkungan. Gimana, jelas kan? Oke, sekarang kami mau jelasin yang terjadi pada gelombang otak kita ketika terjaga hingga tidur bahkan mimpi. Coba diperhatikan tahapan beserta gelombangnya. Ketika kita sadar dan terjaga, terdapat gelombang beta yang aktif bekerja. Lalu ketika kita sadar tetapi mata kita sudah mulai ngantuk, gelombang alfa lah yang bekerja. Mulai memasuki tahap tidur, di tahap 1 terdapat campuran gelombang alfa dan theta. Aktivitas otot melambat dan sesekali berkedut. Lalu tahap 2, di sini permulaan dari gelombang delta. Munculnya 2 bentuk gelombang otak yang khas, yaitu sleep spindles dan K-completion. Pola pernapasan dan denyut jantung melambat, serta terdapat sedikit penurunan suhu tubuh. Selanjutnya, tahap 3, di sini terdapat campuran gelombang delta dan theta. Tidur nyenyak dimulai, dan otak mulai menghasilkan gelombang delta yang tahap 4. Terdapat gelombang delta di sini. Tidur sangat nyenyak, napas berirama, dan aktivitas otot terbatas. Lalu, tahap REM sleep. Di sini, gerakan mata dan pernapasan yang cepat, gelombang otak yang mempercepat, dan di sini mimpi terjadi. Tapi kalian harus tahu bahwa tahapan-tahapan tersebut tidak melulu sama atau berurutan loh. Nah, sekarang ada info penting tentang otak dan tidur. Jadi, terdapat 2 area otak yang terlibat dalam aktivitas tidur kita. Yang pertama, ada hipotalamus. Ia bertanggung jawab dalam regulasi tidur. Pada hipotalamus terdapat 2 bagian, yaitu hipotalamus anterior yang menyebabkan sulit tidur dan hipotalamus posterior yang menyebabkan kantuk. Dan yang kedua ada batang otak. Pada batang otak terdapat yang namanya reticular activating system. Dari namanya aja ada sistem-sistemnya, makanya fungsinya itu mengatur tidur dan bangunnya individu. Inferior colliculi pada batang otak menghasilkan tidur, sedangkan superior colliculi menghasilkan terjaga. Kalau membahas tentang tidur dan terjaga, ada juga loh orang-orang yang memiliki gangguan tidur, seperti insomnia, hypersomnia, mimpi buruk, narkolepsi, sleep apnea, dan masih banyak lagi. Untuk seusia kita, yakni dewasa awal dan dewasa, tubuh membutuhkan kurang lebih 7-8 jam tidur malam. Lalu apa yang terjadi jika tidak mencapai selama itu? Banyak dari berefek terhadap performa individu tersebut, seperti menjadi kurang fokus, masalah dengan penyimpanan memori jangka pendek, mood yang tidak stabil, halusinasi, diabetes, obesitas, hingga dapat beresiko 200% lebih tinggi terkena serangan jantung, stroke, serta kanker. Jadi yuk kita atur waktu kita supaya kita bisa mendapatkan tidur cukup dan maksimal. Sekian dari kami, jaga kesehatan dan bahagia selalu semuanya.